Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teknomedia Channel. Video kali ini masih membahas tentang seputaran pembocoran dari tips dan trik rahasia Microsoft Word. Namun, video ini mungkin akan menjadi last part atau part terakhir dari tips dan trik rahasia Microsoft Word yang jarang diketahui. Jadi jika teman-teman memiliki saran tentang software apalagi yang akan kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan share video ini agar tidak ada lagi rahasia antara kita dan para software. Langsung saja, tips dan trik rahasia Microsoft Word untuk part ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika teman-teman ingin membuat sebuah teks acak sebagai konten dalam suatu dokumen Word, teman-teman bisa menggunakan rumus pembuatan teks acak yang disediakan oleh Microsoft Word. Ada dua cara yang bisa dilakukan berdasarkan input rumus pembuatannya. Yang pertama adalah masukkan rumus sama dengan run, buka kurung, tutup kurung. Setelah itu, tekan Enter. Maka, otomatis akan muncul sebuah teks yang berisi 5 paragraf dan masing-masing paragraf berisi 3 kalimat. Cara yang kedua adalah masukkan rumus sama dengan lorem, L-O-R-E-M, buka kurung, tutup kurung. Setelah itu, tekan Enter. Maka, secara otomatis akan muncul teks lain yang juga terdiri dari 5 paragraf dan masing-masing paragraf terdiri dari 3 kalimat. Teman-teman dapat memodifikasi teks pada kedua rumus ini dengan mengisi angka di dalam tanda kurung. Misalnya, pada rumus yang pertama tadi, kita gunakan formula sama dengan RAND, buka kurung, X, Y. Di mana X di sini kita anggap sebagai jumlah paragraf dan Y kita anggap sebagai jumlah kalimat. Kenapa di sini kita anggap X sebagai jumlah paragraf dan Y adalah jumlah kalimat? Karena daripada tidak dianggap, kan kasihan. Jadi, jika teman-teman ingin mendapatkan 7 paragraf misalnya, yang masing-masing berisi 4 kalimat, maka teman-teman harus memasukkan rumus sama dengan RAND, buka kurung, 7,4, tutup kurung. Setelah itu, tekan Enter. Maka, otomatis akan muncul sebuah teks yang terdiri dari 7 paragraf, di mana masing-masing paragraf berisi 4 kalimat. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita hitung jumlah kalimatnya. 1, 2, 3, 4. Nah, cara ini juga bisa digunakan untuk rumus yang kedua tadi. Menarik bukan? Trik yang kedua. Ketika kita membuat dokumen di Microsoft Word, mungkin akan ada bagian teks tertentu yang ukuran fontnya perlu diperbesar atau diperkecil. Sebagai aplikasi dengan tampilan grafis, Microsoft Word telah menyediakan akses cepat di menu Home pada submenu font berupa drop-down box font size yang berisi daftar numerik yang mewakili ukuran font. Dan akses ini dapat dilakukan dengan bantuan mouse. Nah, ternyata ada cara yang lebih cepat yang bisa dilakukan, yaitu dengan memblok terlebih dahulu item yang ingin diubah ukuran fontnya, kemudian tekan CTRL plus Shift plus simbol mata panah ke kanan atau simbol lebih dari. Ini untuk memperbesar ukuran font. Untuk memperkecil ukuran fontnya, teman-teman bisa lakukan dengan menekan CTRL plus Shift plus simbol mata panah ke kiri atau simbol kurang dari. Ketika membuat dokumen teks dengan Microsoft Word, terkadang kita perlu mengubah teks ke huruf kapital semua atau uppercase. Untuk melakukannya dengan cepat, kita bisa menggunakan pintasan keyboard, yaitu dengan memblok terlebih dahulu item yang ingin diubah hurufnya, kemudian tekan CTRL plus Shift plus A atau Ctrl Shift A. Maka otomatis huruf yang tadinya kecil akan berubah menjadi besar atau sebaliknya. Nah, cara ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan trik yang saya berikan di part 2 kemarin. Namun kali ini hanya bisa berubah dari kecil ke kapital atau sebaliknya, dan tentu saja dengan kombinasi keyboard yang berbeda. Trik yang keempat. Menambah halaman baru di Microsoft Word sebenarnya sangat mudah sekali dilakukan. Pada dasarnya, halaman baru akan secara otomatis bertambah ketika satu halaman sudah penuh. Namun tentu saja walaupun terbilang mudah, untuk pengguna Microsoft Word pemula pasti akan dibuat sedikit bingung
bagaimana cara menambah halaman baru, terutama ketika satu halaman yang dibuat hanya memiliki jumlah tulisan atau teks yang sedikit, dan pengguna ingin menambahkan halaman baru sebagai halaman kedua. Cara yang bisa teman-teman lakukan adalah bawa kursor ke bagian akhir teks terlebih dahulu, setelah itu tekan Ctrl plus Enter atau Ctrl Enter. Maka halaman baru akan muncul secara otomatis. Cara ini tentu saja lebih cepat dibanding dengan menekan tombol Enter secara terus-menerus. Trik yang kelima. Jika teman-teman sering menggunakan simbol tertentu, namun bosan dengan cara klasik yang membutuhkan waktu lama, maka teman-teman perlu mencoba cara ini. Cara yang umumnya digunakan untuk memasukkan simbol adalah masuk ke menu Insert, kemudian pada submenu simbol, klik simbol, dan pilih More Symbol. Nah, untuk cara yang ingin saya berikan ini tentu saja lebih cepat, namun teman-teman perlu untuk mengingat kode dari simbol yang digunakan. Misalnya jika saya ingin memasukkan simbol alfa, maka dapat dilihat karakter kodenya adalah 03B1. Nah, untuk memasukkannya, tuliskan kode simbolnya terlebih dahulu. Untuk alfa tadi adalah 03B1. Nah, setelah itu tekan alternatif X, maka simbol alfa akan muncul secara otomatis. Cara ini berlaku untuk simbol yang lainnya juga. Trik yang keenam. Anda mungkin pernah melihat teks yang diformat sebagai superscript atau subscript di dokumen Microsoft Word. Hanya saja, Anda mungkin tidak tahu istilah yang tepat untuk penyebutan format tersebut. Superscript atau subscript bisa berupa angka, simbol, atau indikator yang berukuran lebih kecil dibandingkan dengan teks normal lainnya. Superscript diletakkan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan teks normalnya, sedangkan subscript itu diletakkan lebih rendah dibandingkan dengan teks normalnya. Contoh penggunaan superscript adalah misalnya pada sudut derajat 90 derajat. Contohnya, kemudian pada ukuran luas meter persegi atau meter kuadrat, dan juga pada ukuran volume meter kubik atau meter pangkat 3. Sedangkan contoh penggunaan subscript biasanya banyak dijumpai pada penulisan rumus kimia, seperti rumus kimia untuk air adalah H2O, kemudian karbon dioksida adalah CO2, dan lain sebagainya. Cara untuk memformat teks sebagai superscript adalah tuliskan terlebih dahulu teks normalnya. Kemudian, untuk memasukkan indikator superscriptnya, silakan teman-teman tekan Ctrl Shift Plus. Kemudian, silakan masukkan indikator superscriptnya. Untuk kembali ke format normal, tekan kembali Ctrl Shift Plus. Nah, sekarang dapat diperhatikan teks sudah langsung terformat sebagai superscript. Untuk subscript, teman-teman bisa melakukannya dengan cara setelah memasukkan teks normalnya, tekan Ctrl plus equal atau kontrol sama dengan. Kemudian silahkan masukkan indikator atau angka yang berfungsi sebagai subscript. Kemudian untuk kembali ke format normal, tekan kembali Ctrl plus equal atau kontrol sama dengan. Cara yang mudah bukan? Oh iya, ada satu trik lagi yang perlu saya sampaikan dan hasilnya sungguh luar biasa, yaitu dengan menekan tombol subscribe, maka teman-teman otomatis termasuk sebagai orang-orang yang membantu membangun channel ini dari awal. Dan tentu saja, hal ini juga menjadi semangat baru bagi kami para kreator untuk membocorkan trik-trik rahasia dari software yang sering digunakan. Saya kira demikian dulu untuk tips dan trik rahasia kali ini. Sekian dan see you next video.